Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada Jumat kali ini, marilah kita menata hati, menata niat, hadir di majlis mulia ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap ridho dan berkah darinya. Jangan sampai niatan kita hadir di majlis ini untuk sekedar menggugurkan kewajiban, apalagi menjadi sebuah keterpaksaan. Tentu jika ada terbesit seperti ini dalam hati kita, maka apa yang kita lakukan ini akan sia-sia dan akan terasa berat, yang akhirnya tidak mendapat kualitas ibadah yang baik. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, mari jadikan momentum rangkaian ibadah Jumat setiap pekannya sebagai motivasi untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus memperbaiki diri dalam memahami ilmu-ilmu agama melalui materi-materi khutbah Jumat yang disampaikan oleh para khatib. Karena memang sudah menjadi kewajiban kita untuk terus berikhtiar memperbaiki kualitas diri ke arah yang lebih baik dengan belajar dan menuntut ilmu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Allah pun akan memberi status lebih bagi orang-orang yang memiliki ilmu sebagaimana disebut dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maknanya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beri ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terkait dengan kewajiban untuk terus memperbaiki kualitas diri melalui berbagai macam ikhtiar, marilah kita pahami ayat Al-Quran dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu muqayyibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Yang artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaannya, merubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam ayat ini terdapat kalimat yang cukup masyhur dan sering digunakan sebagai ayat motivasi untuk merubah nasib, yakni Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ini memiliki pengertian bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum atau bangsa dari kenikmatan dan kesejahteraan yang dinikmatinya menjadi binasa dan sengsara, melainkan mereka sendiri yang mengubahnya. Mengenai ayat ini, Imam Al-Tabari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa pada dasarnya semua orang itu dalam keadaan kebaikan dan kenikmatan. Allah pun tidak akan mengubah kenikmatan-kenikmatan seseorang yang sudah didapatkannya dari lahir, kecuali
mereka mengubah kenikmatan tersebut menjadi keburukan yang disebabkan perilakunya sendiri. Untuk kita sadari, setiap manusia dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan suci dan tentunya mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perilaku manusia itu sendirilah yang dapat mengubah kenikmatan yang telah dianugerahkan Allah menjadi keburukan atau musibah. Faktor perubahan sebuah kenikmatan menjadi keburukan ini bisa berasal dari kesalahan manusia itu sendiri maupun akibat pengaruh orang lain. Oleh karenanya, ayat ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk terus berusaha dan berjuang melakukan yang terbaik dan mempertahankan agar anugerah kebaikan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tak berubah menjadi keburukan karena perilaku kita sendiri. Dengan ayat ini pula kita tidak boleh berpangku tangan dan pasrah terhadap nasib dan kondisi kita selama hidup di dunia. Kita diwajibkan untuk senantiasa melakukan ikhtiar dan setelah itu bertawakal atau berserah diri dan berdoa kepada Allah, karena ialah yang memiliki kekuasaan untuk mengabulkannya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, jikapun pada suatu saat kita mendapatkan kenikmatan, maka kita tidak boleh berpikir jika itu adalah semata hasil dari usaha dan doa yang kita panjatkan. Rizki yang diberikan oleh Allah adalah hak prerogatif Allah kepada hambanya yang Ia kehendaki. Jika kita merasa bahwa sesuatu yang kita dapatkan adalah hasil dari usaha dan doa kita, maka sama saja kita sudah mengatur sang pemberi rizki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa hanyalah wasilah atau perantara dari apa yang kita dapatkan. Jadi jangan bertumpu kepada doa saja atau usaha saja. Lalu apa manfaat doa yang selalu kita panjatkan dalam rangka mengiringi usaha yang sudah kita lakukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uuni astajib lakum, yang artinya berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkannya. Doa adalah perintah Allah, dan ketika kita patuh kepadanya, maka itu akan tercatat sebagai sebuah ibadah. Ketika kita berdoa dengan niatan ibadah, maka tiada lain balasannya kecuali pahala. Perkara hasil dari doa bisa saja berbeda dengan apa yang diharapkan. Kadang dalam doa kita mengharap A, ternyata Allah menghendaki dan memberikan B. Jadi ketika kita mendapatkan hal yang berbeda dari doa yang kita panjatkan, maka kita haruslah meyakini bahwa hal tersebut merupakan yang terbaik bagi kehidupan kita di dunia. Termasuk jika kita tidak mendapatkan apapun yang kita harapkan dari usaha dan doa kita, itu juga merupakan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sebagai umat yang beriman harus menyadari bahwa ada hal gaib yang mengiringi kehidupan kita di dunia. Ada faktor yang tak kasat mata menjadi penyebab selamatnya kita dalam kehidupan dunia. Sebagaimana dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 disebutkan, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah, yang artinya baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan kepada beberapa malaikat untuk selalu mengikuti dan menjaga kita dari berbagai bahaya dan kemungkaran secara bergiliran.
baik di depan maupun di belakang kita. Kita juga harus menyadari bahwa ada malaikat yang berada di kanan dan kiri kita, bertugas mencatat semua amal perbuatan kita, yang baik ataupun yang buruk, yang dikenal dengan nama malaikat Raqib dan Atid. Malaikat-malaikat ini ada yang bertugas menjaga manusia di malam hari dan ada yang menjaga di siang hari. Jadi setiap manusia memiliki 4 malaikat pada siang hari dan 4 malaikat pada malam hari. Mereka datang secara bergiliran. Hal ini diperkuat dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah yang menjelaskan bahwa ada beberapa malaikat yang menjaga kita secara bergiliran di malam hari dan di siang hari. Mereka bertemu untuk mengadakan serah terima pada waktu sholat subuh dan sholat asar. Lalu naiklah malaikat-malaikat yang menjaga di malam hari. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, bagaimana keadaan hamba-hambaku ketika kamu meninggalkan mereka di dunia? Malaikat menjawab, kami datang kepada mereka ketika sholat dan kami meninggalkan mereka dan mereka pun sedang sholat. Dengan adanya ayat Al-Quran dan hadis Nabi tentang hal wajib berupa pengawasan malaikat pada manusia ini, maka tentunya kita harus senantiasa berikhtiar dengan baik dan menjaga diri dari perbuatan yang tidak sesuai dengan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti perbuatan maksiat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika kita hanya berpikir dengan menggunakan logika dan hal yang tampak oleh mata saja, maka kita akan sulit untuk mengimani dan mempercayai adanya malaikat-malaikat yang menjaga kita ini. Namun sebagai umat Islam, mengimani hal-hal gaib termasuk adanya malaikat merupakan salah satu rukun iman yang harus terus kita perkuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 3 menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang artinya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah seharusnya perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat mengungkapkan bermacam-macam perkara yang tak terlihat oleh mata saat ini bisa menjadi bukti dan menambah keyakinan kita tentang hal-hal gaib dan benarnya teori serta ketentuan agama ini. Di zaman modern saat ini, pengawasan malaikat pada diri manusia dapat diyakini kebenarannya setelah ilmu pengetahuan menciptakan alat-alat modern yang dapat mencatat semua kejadian. Sebagai contoh, alat kamera, CCTV, dan berbagai alat pengukur pemakaian aliran listrik, air, telepon, dan sejenisnya sudah bisa dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengetahui berapa jumlah data yang telah dipergunakan dan berapa yang harus dibayar oleh si pemakai. Demikian pula alat-alat yang dipasang di kendaraan bermotor yang dapat mencatat kecepatannya dan mengukur berapa jarak yang telah ditempuh. Realita ini sebenarnya juga bisa mengingatkan dan meyakinkan orang-orang yang dikuasai oleh doktrin kebendaan, sehingga mereka mengakui adanya hal-hal gaib yang tidak dapat dirasakan dan diketahui hanya dengan panca indera. Lalu, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan para malaikat untuk mengawasi kita, padahal Allah Maha mengetahui atas segalanya? Mengapa Allah masih menugaskan malaikat untuk mencatatnya? Ketentuan Allah ini mengandung hikmah agar kita lebih tunduk dan berhati-hati dalam bertindak, karena kemahatauan Allah melingkupi kita, amal kita terekam dengan akurat sehingga kelak tidak ada yang merasa dizalimi dalam pengadilan Allah. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Demikian khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini, semoga bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.